generasi zilenial. Generasi zilenial atau generasi Z, orang bisa bicara generasi Z. Apa itu sih generasi Z? Kalau dikaitkan dengan artificial intelligence. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Kalau kita katakan kecerdasan buatan, di mana yang memberikan supporting, ya, memasukkan kecerdasan buatan itu dalam sebuah supporting yang bisa diatur. Contohnya apa ya, gadget, ini kan kecerdasan yang bisa kita atur, kita otak-atik dan lain sebagainya. Jadi bahasa ilmiahnya itu adalah AI. Orang sekarang menyebutnya adalah AI, ya, artificial intelligence. Artificial intelligence ini berkaitan dengan zaman 5.0. Zaman 5.0 itu adalah zaman digitalisasi. Karena kenapa? Artificial intelligence itu adalah berkaitan dengan kecerdasan buatan, kecerdasan entitas ilmiah. Nah, jadi kalau anak-anakku semua yang ada di hadapan sekarang ini, kita bicara tentang apa sih, ya, eksistensi generasi Z, ya, di dalam menjawab tantangan ekonomi politik, ya, dalam era digitalisasi atau dalam era artificial intelligence. Nah, kita bicara ini. Sekarang Anda, coba saya tanya dulu, siapa yang suka politik angkat tangan? Yang suka politik angkat tangan? Nggak banyak. Padahal tahu nggak? Kalau Anda tidak belajar politik, maka Anda siap-siap dibodohi atau dipolitikin orang lain. Karena kenapa? Kita belajar politik itu adalah belajar strategi untuk mencapai kekuasaan. Di sini kan bukan cuma anak ekonomi, ya, walaupun di sini temanya adalah ekonomi politik. Kenapa saya katakan demikian? Coba Anda yang sudah punya pacar, bagaimana supaya pacarnya tidak pindah ke lain hati? Butuh strategi enggak? Butuh? Langsung butuh. Itu berarti sudah punya pacar. Nah, ketika Anda butuh strategi, berarti Anda sadar tidak sadar Anda sudah berpolitik. Jadi politik itu adalah bukan hanya pikirannya kotor, KKN, korupsi, terus kemudian di partai politik. No, nggak cuma itu. Tapi hidup kita itu nggak lepas daripada politik. Anda supaya pacarnya nggak pindah ke lain hati, butuh strategi, benar? Halo, benar? Anda supaya disayang orang tua, butuh strategi, benar? Anda supaya disayang dosen nilainya bagus, butuh strategi, benar? Anda supaya doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, butuh strategi, benar? Nah, semua itu sadar tidak sadar Anda sudah memainkan yang namanya politik. Artinya apa? Itu adalah politik sehari-hari. Jadi politik yang aplikatif, ya, juga bukan kalau Anda kepengen beneran ya masuk di partai politik atau simpatisan partai politik. Baik, kemudian kalau kita bicara apa sih eksistensinya generasi zilenial atau generasi Z? Apa eksistensi Anda? Sekarang ada IKN, ya, kemarin saya narasumber juga. Ini banyak yang resah. Karena kenapa? Bu, bagaimana nasib kami 5 tahun sebelum? Nggak usah resah. Yang penting ketika Anda punya value added, ya, punya nilai tambah. Makanya jangan cuma pinter. Kalau pinter di Indonesia banyak nggak orang pinter? Tapi kalau pinter plus banyak nggak? Nggak banyak. Makanya selalu saya tekankan, baik mahasiswa saya atau anak-anak saya, termasuk saya dulu mengalaminya, menjalani, bahwa nggak cuma pinter di akademik, luar akademik harus juga pinter. Harus jadi aktivis nih, anak-anak hima, anak senam itu kan aktivis. Tapi ingat, ketika menjadi aktivis, jangan kemudian menjadi mahasiswa abadi. Kenapa saya katakan mahasiswa abadi? Biasanya
tugas utama yaitu kuliah. Patahkan itu bahwa Anda cerdas, pinter di dunia akademik, tapi Anda pinter di non-akademik. Sanggup gak semuanya? Halo, mana suaranya sanggup? Mana suaranya sanggup? Insya Allah, ya. Harus itu dilakukan. Kenapa? Jangan kemudian Anda aktivisnya bagus, akademiknya kocar-kacir. Saya bilang kalau ngajar di kampus, di kelas, saya bilang, nih para aktivis, saya bilang kalau Anda IPK-nya enggak 3, enggak usah ikut organisasi. Minimal IP harus 3 kalau anak aktivis. Karena kenapa? Anda aktivis, eksistensi Anda itu Anda sudah belajar menjadi leader ke depannya. Ya, ini eksistensi Anda itu dipertaruhkan 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Jadi ketika Anda punya kecerdasan plus atau punya value added, maka Anda akan banyak untuk dilirik orang. Coba jadi anggota KPU, anggota DPR. Dulu saya usia 26 tahun itu menjadi anggota termuda DPR di Provinsi Kalimantan Timur. Dan menjadi pimpinan sementara 3 bulan di Karangpaci itu saya bujani. Kenapa orang memilih kita? Bukan kita yang melamar, karena kita punya value added. Makanya saya katakan, punya nilai tambah itu mutlak harus Anda lakukan. Jadi tidak hanya pintar, kalau orang pintar itu gampang belajar terus pasti pintar, benar nggak? Belajar terus pasti pintar. Tapi kalau orang punya value added, pintar plus itu nggak gampang. Kenapa? Butuh yang namanya manajemen waktu. Jadi ada kunci keberhasilan, 3 kecerdasan yang harus Anda punyai kalau mau pintar plus atau punya value added. 1,